wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Tidak lupa saya selalu mendoakan semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang setir di Daihatsu Ceria. Barangkali ada teman yang pernah mengalami setirnya ngelos ya. Setirnya ngelos, jadi setirnya diputar, akan tetapi rodanya tidak ikut berputar. Nah, ini persis seperti yang saya alami. Nah, jadi begini teman-teman ya. Jadi awalnya tuh sepeleng begini ya. Nah, sepeleng begini. Kalau lama-lama sepelengnya sudah lebar, lama-lama setirnya ngelos. Kalau setir diputar begini nih, rodanya tidak ikut berputar. Tuh, teman-teman lihat ya. Ini saya setir putar ke kiri, rodanya tidak ikut berputar dan ada suara grek gitu ya. Itu tandanya ini roda giginya. Jadi biasanya tuh ausnya di bagian raknya. Nah, roda gigi di raknya ya. Kalau sudah begini, ada juga buat teman-teman yang mereparasinya juga bisa, akan tetapi itu tidak membutuhkan. Ini tidak awet lah istilahnya. Jadi alangkah baiknya kalau setirnya sudah begitu diganti ya. Kebetulan ini saya kemarin sudah ada barangnya dan nyarinya benar-benar perlu kesabaran ya teman-teman ya, komponen dari rak setir di Daihatsu Ceria ini. Oke, akan saya tunjukkan barangnya seperti apa teman-teman ya. Iya teman-teman ya, jadi ini adalah komponen dari rak setirnya Daihatsu Ceria. Nah, ini beberapa kali saya coba bereksperimen, coba mencari-cari coba mencari-cari apakah ada kemiripan dengan mobil lain. Ternyata tidak ada kemiripan dengan mobil lain, makanya ini harus Daihatsu Ceria. Jadi biasanya kan kalau ada komponen mobil lain yang bisa dipakai di Daihatsu Ceria, biasanya akan saya aplikasikan ya, karena kita tahu sendiri bahwa komponen di Daihatsu Ceria ini sering tidak ada yang sama dengan mobil lain. Nih, ini rak setirnya udah saya dapatkan. Ini kalau dari kemasannya ini tulisannya Daihatsu ya, nih Daihatsu Genuine Part ya. Ini harganya sekitar 1.500.000-an ya. Ini kita sudah dapat, ini rak setirnya ya. Ini komponen utamanya ini. Nah, ini biasanya nih kalau yang mengalami setir ngelos, ini roda gigi yang ini nih. Di sini adalah pertemuan antara roda gigi yang lurus dan pinion ya. Di sini batang pinionnya. Ini roda giginya ada di batang ini juga. Jadi antara pertemuan ini biasanya yang sering aus. Nah, di samping itu kita dapatkan ini, kita juga sudah mendapatkan ini karet bootnya. Ada dua ya. Kita sudah mendapatkan rak end-nya atau long tirutnya. Nah, ini kita dapat long tirutnya 2, karet bootnya 2. Di sini ada apa lagi nih? Oh, di sini ada kabel tis ya. Kabel tis untuk mengikat ini rak end dan ke sini nih, ke apa ini namanya, ke batang setirnya ya. Nah, ini masih gres baru teman-teman ya, masih bungkusan plastik. Ini harganya sekitar 1.500.000 ya. Mungkin lain toko juga lain harga, karena ini mereknya macam-macam teman-teman ya. Kalau yang saya dapatkan ini mereknya apa ya, kalau di bagian ininya nggak ada mereknya, di bagian fisiknya itu nggak ada mereknya. Tapi kalau dibungkusnya ini tulisannya Daihatsu Genuine Part. Nah, oke teman-teman, nanti ini akan saya rakit ya, kemudian akan saya pasang di sini di mobil sebagai pengganti yang lama. Oke teman-teman, untuk membongkar rak setirnya, pertama kita harus mencopot itu tuh. Nah, ini adalah join setir ya.
Ini harus dilepas karena ini berhubungan dengan batang pinion dari rak setirnya teman-teman ya. Nah ini akan saya lepas. Kemudian bagian yang paling sulit adalah menurut saya membongkar di batang rak setirnya. Kalau ini masih sedikit mudah teman-teman ya, akan saya bongkar dulu. Nah teman-teman, ini saya sudah bongkar ininya ya, rodanya ya. Rodanya sudah saya bongkar, kanan kiri saya bongkar. Nah ini komponen yang mau kita lepas nih. Ini komponen rak setir yang mau kita lepas. Ini tirotnya udah saya lepas. Ini batang rak setirnya, ini rak N-nya satu set sama rak setirnya akan saya lepas. Dan ini posisi bautnya itu ya teman-teman ya, susah ya, jadi harus ngolong ke sana. Oke teman-teman ya, ini sudah lepas rak setirnya ya, tuh batang rak setirnya satu set udah lepas. Ini memang agak susah untuk Daisucer ya ini untuk membongkarnya. Jadi kita harus mendongkrak bodi bagian sini, terus ini baut subframe-nya kita kendorkan ya, tapi jangan sampai dilepaskan ya, dikendorkan saja supaya ada celah buat membuka ini nih. Ada satu baut yang nyempil di dalam ini, di balik subframe. Jadi ini harusnya pakai spesialis tool ya kalau di bengkel ya, karena di sini karena nggak ada spesialis tool, jadi ya harus didongkrak dulu bodinya, terus ini dikendorin, baru baut pengikat rak setirnya bisa dilepas teman-teman. Akhirnya rak setirnya bisa dilepas nih ya. Ini teman-teman, ini perbandingan rak setir yang baru dan yang lama. Ini yang lama teman-teman, ini yang lama, ini udah bulukan ya, karet-karetnya juga udah jelek. Sekarang ini yang baru saya beli itu. Nah kemudian ini akan saya pasang di mobil. Semoga berhasil teman-teman, supaya setirnya tidak bermasalah lagi. Oke teman-teman, ini sudah terpasang rak setir yang baru ini ya. Rak setir tuh kesana ya, berikut dengan long tirotnya, tapi sedangkan tirotnya ini masih yang lama karena saya belum membelinya lagi. Harusnya sekalian ganti tirot ya, supaya satu kali kerja beberapa komponen bisa terpasang teman-teman. Jadi yang sebelah kanan ya, penampakannya seperti ini. Kita tinggal nanti menyetel ini antara tirot dan long tirotnya ya. Sedangkan yang sebelah kiri ya, ini saya belum pasang ya. Ini rak N-nya masih terpisah dengan tirotnya ya. Udah terpasang tuh rak setir yang baru teman-teman, penampakannya seperti ini. Nah, sedangkan ini yang lama ini mungkin akan saya taruh di gudang lah ya, siapa tahu nanti buat edukasi atau buat pembelajaran nantinya saya akan oprek-oprek lah, siapa tahu bisa direkondisi nanti pada keadaan darurat bisa saya pakai. Tapi kalau menurut saya sih, asalkan kita rak setirnya asli ya, original ini ya, ini awet ya sampai tahunan ya, mungkin ya 5 tahun lah. Oke, itulah teman-teman cara mengganti rak setir ya di Daisucer ya. Sedangkan nanti tinggal tahap akhir agak saya videokan, karena ya pasti teman-teman pasti tahu lah. Jadi tinggal pasang roda, setel dan kita akan tes jalan. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.